Selamat pagi, saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera. Kiranya sukacita, damai sejahtera oleh Roh Kudus ada di dalam hati kita dan melimpah bagi saudara semua. Renungan pagi hari ini berbicara tentang kasih harus diekspresikan dengan perbuatan. Saudara, di bulan Februari ini adalah bulan yang istimewa. Di samping tanggalnya juga tidak sampai 30 hari, hanya 28 hari. Tetapi ada hari istimewa juga yang diperingati oleh orang-orang pada umumnya, yaitu hari Valentin. Meskipun ada beberapa tokoh Kristen bernama Valentin, namun hari kasih sayang ini mungkin diambil dari seorang santo yang dihukum penggal sekitar tahun 270 Masehi oleh Kaisar Claudius II Gothicus. Santo yang dirayakan pada hari Valentin dikenal secara resmi sebagai Santo Valentin dari Roma untuk membedakan dari selusin atau lebih tokoh bernama Valentinus yang lainnya. Valentinus dari kata Latin yang bermakna berharga, tegar, atau kuat adalah nama yang populer antara abad kedua sampai abad yang ke-8 Masehi. Beberapa literatur umum yang lainnya menyatakan bahwa Santo Valentin menentang perintah kaisar dan diam-diam menikahkan pasangan suami istri untuk menyelamatkan sang suami dari kewajiban berperang. Oleh karena alasan inilah hari perayaan dikaitkan dengan cinta. Tetapi baik juga peringatan Valentin itu ada karena bisa memperingati bahwa kita harus saling menyayangi satu dengan yang lainnya. Tetapi sayangnya di hari Valentin ini hanya tanggal 14 Februari. Sementara dari pandangan kekristenan, hari kasih sayang itu selalu diadakan setiap hari yang menyatakan tentang kasih kepada Tuhan dan kepada sesama. Seperti yang diperintahkan Tuhan yang tertulis di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-18 yang berkata demikian. Anak-anakku, marilah kita saling mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Ini tertulis dalam ayat yang ke-18. Alkitab menyatakan bahwa di masa-masa akhir ini, kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Dalam Matius 24 ayat 12, orang tidak lagi punya kepedulian terhadap sesamanya karena fokus kepada kebutuhan pribadi dan fokus kepada diri sendiri. Kata kasih acap kali hanya sekedar slogan yang tak berhenti digembar-gemborkan, tetapi ada wujud nyata, ada kalimat bijak yang mengatakan bahwa kasih yang dipendam itu tak lebih dari sebuah kebohongan. Jadi kasih itu harus diekspresikan dalam sebuah tindakan nyata di dalam setiap kehidupan kita. Dalam kehidupan Kristiani, mengasihi itu bukanlah perbuatan pilihan atau perbuatan mana suka yang ditawarkan oleh Tuhan, tetapi perbuatan wajib yang harus menjadi bagian hidup kita. Pada dasarnya perbuatan kasih itu meliputi 3 hal. Yang pertama, yaitu peduli pada penderitaan orang lain. Yang kedua, peduli pada kebutuhan orang lain. Dan yang ketiga, peduli pada keselamatan orang lain. Inilah kasih yang sebenarnya yang mestinya kita peringati setiap hari, bukan hanya tanggal 14 Februari. Nah, bagaimana seharusnya kita mengekspresikan kasih itu? 1. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan.
Janganlah kamu heran apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Tetapi barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Ayat 13 dan 14 dari bacaan kita pagi ini. Yang kedua, suka menolong orang lain. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudara yang menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimana kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Ayat yang ke-17, banyak orang suka menunda-nunda menolong orang lain dengan alasan untuk kebutuhan diri sendiri saja belum cukup. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Itu yang dikatakan di dalam kitab Amsal pasal 3 ayat yang ke-27. Orang percaya yang tidak mempraktekkan kasih sama seperti gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Tertulis dalam 1 Korintus 13 ayat yang pertama. Kesimpulannya saudara-saudara pagi hari ini, bahwa hari Valentine itu bukan hanya tanggal 14 Februari. Kita rayakan, kita nyatakan kasih sayang tetapi setiap hari, selama kita masih diberikan waktu dan kesempatan, kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dan orang dunia boleh melihat bahwa kehidupan kita memancarkan kasih Tuhan dan terang bagi sesama. Anak Tuhan selalu ada kasih untuk menyatakan kasih sayang di dalam kehidupan rumah tangga, keluarga, pekerjaan, berjemaat. Itu harus ada setiap hari. Dan itulah arti daripada Valentine yang sebenarnya. Kiranya renungan pagi hari ini boleh membawa kita untuk lebih lagi menikmati kasih Tuhan, dan itu kita bisa bagikan kepada sesama berdasarkan kasih dari Tuhan juga. Puji Tuhan, Tuhan memberkati, dan kiranya pagi hari ini kita semua boleh menikmati damai sejahtera Tuhan. Amin.